Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma PKLU dimanapun berada. Jumpa lagi kita di edisi program SPMAB hari Selasa 7 Februari 2023. Perkenalkan saya Frederika Patinama, anggota PKLU Jemaat Salom Sidoarjo. Hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan kumulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Opa Oma, sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di malam hari ini atas anugerah dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini yang sudah dapat kami lalui. Tuhan, mohon bimbing kami melalui Roh Kudus-Mu agar dapat kami memahami dan melakukan firman-Mu yang akan kami baca bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma PKLU, pembacaan Alkitab dari Lukas 21 ayat 34 hingga 36 yang menyatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jaga dalam budaya digital. Virus Corona SARS-CoV-2 pertama kali terdeteksi pada akhir tahun 2019 di Cina. Menurut WHO, korban yang meninggal akibat COVID-19 antara 14 juta sampai 16 juta orang di seluruh dunia. Sejak terjadinya pandemi COVID-19, kita diwajibkan untuk waspada dan berjaga-jaga terhadap penularan COVID-19 dengan cara menerapkan 5M vaksinasi COVID-19.
Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jaga artinya bangun, tidak tidur, begadang, waspada, siap sedia seperti petugas piket atau petugas patroli. Berjaga-jaga juga berarti tetap dalam ketaatan. Beberapa pokok dalam bacaan hari ini, yakni pertama, kedatangan Tuhan kembali merupakan suatu kepastian. Namun, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya saatnya. Kedua, senantiasa berjaga-jaga dalam iman, pengharapan, dan doa kepada Tuhan, karena tidak ada seorang pun mengetahui saatnya kedatangan Tuhan kembali. Ketiga, menjaga hati agar tidak dikuasai oleh kepentingan atau nafsu duniawi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hidup di tengah budaya digital tentu saja ada faktor negatif di samping faktor positif. Kita harus berjaga-jaga atau waspada terhadap faktor negatif. Misalnya, menurunnya moral, cyberbullying, sikap antisosial, budaya instan yang menimbulkan kemalasan. Komunikasi keluarga berkurang. Hal tersebut telah berkontribusi dalam menurunnya spiritualitas orang percaya. Waspada dan berjaga-jagalah, artinya tetap sadar dan cerdas dalam menjalani kehidupan hari-hari ini. Marilah kita tetap berjaga-jaga dalam iman, pengharapan, dan doa kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan di era digitalisasi ini dan dalam penantian kedatangan Tuhan kembali. Soli Deo Gratia. Menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Kuasa Tuhan menguatkan diriku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Sebelum menutup pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami kembali menghadap hadirat-Mu yang kudus. Karena kami bersyukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami telah Kau perkenankan malam hari ini bersama-sama PKLU dalam edisi program SPMAB. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungannya dapat menempati hati kami, dan agar kami dapat melakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi Dewan PKLU agar sehat selalu, tetap semangat dalam melayani kami para lansia dalam menjalankan program-program yang sedang berjalan sampai saat ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami para lansia yang dalam sakit dan dalam kelemahan tubuhnya. Kiranya Tuhan, Engkau mau menjamah dan menyembuhkan agar saudara kami dapat sehat, pulih, dan dapat beraktivitas kembali. Demikian doa sembahyang kami demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikian Opa Oma, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.